Perang di Gaza untuk sementara telah berhenti, namun bayang-bayang kekuasaan Hamas di sana belum benar-benar hilang. Di tengah tekanan melucuti senjata dan menyerahkan kendali wilayah, Hamas justru memamerkan kekuatannya. Mereka melakukan eksekusi publik terhadap lawan politik serta menampakkan diri di jalan-jalan Gaza. Saat dunia bertekad mengakhiri dominasi Hamas, kenyataan berkata lain, Hamas masih bertahan dan menegaskan perannya di tengah kekacauan pasca perang. Lantas mengapa dominasi Hamas di Gaza sulit dihapuskan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Hamas dilaporkan melakukan eksekusi terhadap sejumlah orang yang dituduh penjahat dan pengkhianat dari kelompok atau lawan di wilayah tersebut. Beberapa eksekusi itu dilakukan secara terbuka di depan umum dan rekamannya disebarkan melalui media sosial oleh Hamas. Mereka mengeklaim sebagian yang dieksekusi terlibat dalam pembunuhan, sementara lainnya menjadi mata-mata bagi Israel. Hamas juga dilaporkan masih memiliki sekitar 40.000 anggota bersenjata yang kini kembali terlihat di jalan-jalan dan alun-alun Gaza. Pengamat menilai kemunculan pasukan bersenjata Hamas di Gaza setelah penarikan IDF merupakan pesan yang jelas bahwa mereka masih eksis dan berperan di Gaza. Masa depan Hamas pun dipertanyakan. AS, negara-negara Eropa dan mitra regional di Timur Tengah sepakat Hamas tidak seharusnya kembali memegang kekuasaan di Gaza. Berdasarkan rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump, Hamas seharusnya dilucuti sepenuhnya, namun hal itu tampaknya sulit terwujud. Trump sempat menyampaikan pernyataan yang saling bertentangan mengenai pelucutan senjata Hamas. Dalam pidatonya di hadapan parlemen Israel, ia mengatakan sebagian besar negara di kawasan mendukung rencana demilitarisasi Gaza dan pelucutan Hamas untuk menjamin keamanan Israel. Namun sebelum pidato tersebut, Trump menyatakan pemerintahnya memberi izin sementara bagi Hamas untuk tetap bersenjata demi menjaga ketertiban pasca perang. Belakangan, Trump kembali menegaskan jika Hamas tidak bersedia menyerahkan senjata, maka AS akan memaksa mereka melakukannya. Analis Dewan Atlantik AS pun menilai pelucutan senjata Hamas kemungkinan masih jauh dari kenyataan. Selama kelompok itu tetap ada, baik sebagai organisasi militer, gerakan politik atau bahkan sekadar ideologi, risiko kebangkitan pengaruhnya di Gaza akan selalu ada. Analis menjelaskan, bagi Hamas senjata merupakan jaminan keberlangsungan baik secara militer, politik, maupun simbolik. Tanpa imbalan politik yang konkret, Hamas diperkirakan tidak akan bersedia melepaskan senjatanya. Meskipun kekuatan militer Hamas melemah akibat perang, jaringan politik dan sosialnya di Gaza diduga tetap bertahan, yang memungkinkan mereka mempertahankan kekuasaan dalam jangka pendek hingga menengah. Pejabat intelijen Jerman juga memperingatkan bahwa melenyapkan Hamas sepenuhnya dapat menimbulkan risiko baru. Ada kemungkinan besar Hamas akan beroperasi secara sembunyi-sembunyi atau bahkan memperluas aktivitasnya ke luar Gaza jika dikeluarkan dari proses politik. Hal tersebut dianggap dapat memicu ketidakstabilan baru tidak hanya di Timur Tengah tetapi juga di kawasan Eropa. Para ahli menyebut konflik yang sesungguhnya baru akan dimulai setelah ini bukan hanya menyangkut senjata tetapi juga perebutan legitimasi politik soal siapa yang akan mewakili Gaza dan dengan kewenangan seperti apa. Para pengamat sepakat tujuan utama dari proses politik Gaza seharusnya memastikan warga Palestina dapat hidup dengan baik. Jika hal ini tidak terwujud, potensi kekerasan di kawasan itu dapat kembali meningkat. Melansir Reuters, seorang pejabat senior Hamas mengaku kelompoknya berniat mempertahankan kendali atas keamanan di jalur Gaza selama masa transisi. Ia juga menegaskan belum bisa berkomitmen untuk melucuti senjata. Anggota Biro Politik Hamas Muhammad Nazal juga menuturkan kelompoknya bersedia menerima gencatan senjata hingga 5 tahun guna memulihkan Gaza yang hancur. Namun ia menekankan masa depan setelah periode itu harus memberikan harapan dan prospek bernegara bagi warga Palestina. Ketika ditanya apakah Hamas akan menyerahkan senjatanya, Nazal menjawab ia tidak bisa memastikan. Ia menuturkan, hal itu tergantung pada bentuk dan tujuan rencana pelucutan tersebut, serta mempertanyakan kepada siapa senjata-senjata itu akan diserahkan.
Nazal menambahkan pembahasan tentang senjata dan isu-isu lain pada tahap negosiasi berikutnya tidak hanya melibatkan Hamas, tetapi juga kelompok bersenjata Palestina lainnya, sehingga memerlukan kesepakatan yang lebih luas di antara faksi-faksi Palestina. Dirinya juga menjelaskan Hamas tidak berniat menyimpan sisa jenazah Sandra dari serangan 7 Oktober 2023. Ia menyebut kelompoknya telah menyerahkan 9 dari 28 jenazah, namun masih kesulitan menemukan sisanya karena kendala teknis. Pihaknya pun terbuka jika negara lain seperti Turki atau AS memberikan bantuan dalam proses pencarian jenazah. Menanggapi laporan terbaru di Gaza, Nazal membela tindakan keras yang dilakukan kelompoknya, termasuk eksekusi publik. Ia menyebut tindakan itu wajar terjadi di masa perang dan mereka yang dieksekusi adalah pelaku pembunuhan yang terbukti bersalah. Keberadaan kelompoknya juga dianggap perlu untuk melindungi truk bantuan dari penjarahan dan kekacauan. Kekuasaan Hamas sulit dihapuskan dari Gaza karena mereka bukan sekadar kelompok bersenjata, melainkan bagian dari sistem kekuasaan yang sudah mengakar. Mereka telah menguasai keamanan, birokrasi, dan identitas politik warga Gaza. Selama belum ada struktur pengganti yang kuat dan diakui, serta selama aspirasi kenegaraan Palestina belum terpenuhi, upaya melucuti Hamas kemungkinan besar akan terus berhadapan dengan realitas yang keras di lapangan. Pantau terus perkembangan konflik di Gaza hanya di YouTube Kompas.com.